Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Fionisa dari Prodi Akuntansi semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Perekonomian Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Cynthia. Di sini saya akan membahas materi tentang pendapatan dan kemiskinan. Materi pertama yang akan dibahas yaitu tentang pendapatan. Dalam dunia perbankan, jenis pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional ini merupakan hasil yang didapat langsung dari kegiatan operasional di suatu perusahaan. Contohnya yaitu pendapatan bersih dan pendapatan kotor. Yang kedua ada pendapatan non-operasional, yaitu adalah pendapatan yang otomatis diterima tanpa adanya kegiatan. Contohnya yaitu dari hasil sewa dan bunga. Dalam pendapatan ini dapat terjadi kesenjangan. Ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesenjangan. Pertama, tarif upah minimum yang tidak cukup atau tidak adanya kebijakan proteksi sosial yang memadai. Selanjutnya, kurangnya akses ke pendidikan dan pelatihan yang memadai, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, dan yang terakhir, pekerjaan yang berbeda seperti di sektor publik dan swasta. Selanjutnya, materi tentang kemiskinan. Kemiskinan sendiri adalah kondisi di mana seseorang atau keluarga tidak memiliki sumber daya atau akses yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, perawatan kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan tempat tinggal yang layak. Mengutip dari salah satu tokoh yaitu Edi Soeharto dalam bukunya yang berjudul Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, kemiskinan dapat disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Di antaranya, yang pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, motivasi yang rendah. Ketiga, pandangan dalam hubungan kekeluargaan. Keempat, terbatasnya pilihan lapangan kerja yang memadai. Dan yang terakhir tidak kreatif. Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana dikutip dari Badan Pusat Statistika antara lain sebagai berikut. Pertama, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya, tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi. Ketiga, tidak adanya jaminan masa depan karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga. Keempat, kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa. Kelima, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam. Jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama adalah kemiskinan subjektif. Kemiskinan subjektif ini merupakan persepsi individu bahwa ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Kedua ada kemiskinan mutlak. Kemiskinan jenis ini merupakan bentuk kemiskinan di mana pendapatan individu atau keluarga berada di bawah persyaratan kelayakan atau di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya ada kemiskinan relatif. Kemiskinan jenis ini merupakan bentuk kemiskinan yang diakibatkan oleh dampak kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya ada kemiskinan alamiah. Nah, kemiskinan alamiah ini kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya alam. Hal ini menyebabkan turunnya produktivitas masyarakat.
kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang dihasilkan dari kebiasaan dan sikap orang-orang dengan budaya santai yang tidak ingin meningkatkan taraf hidup mereka seperti masyarakat modern. Yang terakhir ada kemiskinan struktural. Nah, kemiskinan ini muncul karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia. Dampak dari kemiskinan. Yang pertama, kualitas hidup yang buruk. Kedua, ketidakseimbangan sosial dan ekonomi, pendidikan yang terbatas, dan yang terakhir, kondisi perumahan yang buruk. Upaya menangani kemiskinan. Pertama, ada peningkatan ekonomi. Contohnya dengan membuka lapangan kerja yang luas. Nah, dengan membuka lapangan kerja yang luas ini, orang-orang akan memiliki kesempatan untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya ada peningkatan akses terhadap layanan. Salah satu kunci dalam menangani kemiskinan adalah memastikan setiap orang memiliki akses yang cukup ketersediaannya dan akses ini contohnya seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Program bantuan sosial contohnya yaitu bantuan uang tunai, subsidi, dan bantuan dampak langsung atau direct impact assistance dapat membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang terakhir ada peningkatan keterampilan dan pelatihan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan dalam penyampaian materinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.